Indonesia? Yang pertama, teori Mekah. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui para musafir dan pedagang Arab. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Terdapat beberapa teori yang mendukung teori ini. Yang pertama, sudah ada pemukiman Islam di pantai timur Sumatera pada abad ke-7. Yang kedua, terdapat mazhab yang terkenal di Samudra Pasai yaitu di Mekah dan Mesir. Yang ketiga, penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja seperti Sultan Malik Al-Soleh. Ketiga, teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Nepal, kemudian dikembangkan oleh Snow Kurbronje. Teori Gujarat yang mendukung Islam masuk ke Indonesia antara lain: yang pertama, penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Kedua, batu nisan dan makam Maulana Malik Ibrahim yang terdapat corak Gujarat. Ketiga, teori Persia. Teori Persia adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, yang menyatakan bahwa Islam pertama kali dibawa oleh pedagang dan ulama Persia atau Iran ke Nusantara, terutama melalui jalur perdagangan di Selat Malaka. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi melalui perdagangan dan ulama Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim. Teori Persia dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hosein Jajaningrat. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena di bawah perantau Muslim Cina yang datang ke Indonesia. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini, antaranya yang pertama, adanya masjid tua bertekstur Cina di Jawa. Yang kedua, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Bata. Yang ketiga, gelar Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Juga nama-nama wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Giri, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Muria, yang kedelapan Sunan Kudus, dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati.